彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Sebuah dataran berumput yang jauh luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah kotak batu besar yang megah dan menjulang berdiri di sini. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa tokoh keluar dari sana. Angka-angka ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling mereka sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya Guston Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. The Little Fairy Doctor tersenyum sambil melihat ke sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Aye. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa itu aura di platform semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia perlakukan dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang ini benar-benar sangat menakutkan. Tian Huo Zunze di samping mengangguk pelan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke arah timur. Dia samar-samar dapat melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kami, Gu Sacred City, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan ketika dia selesai berbicara. Hatinya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang Gu Realm yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur Xiao klannya di Gu Realm. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apa. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk ke kota. Armor hijau pucat yang dikenakannya menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang dengan angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Ekspresi jelek lingkuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata untuk mengeluarkan suara, "Swoos," saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan sedikit kejutan. Ekspresi lingkuan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Ketika tangan lingkuan menyentuh undangan batu giok, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut tebal dan putih dipancarkan. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi lingkuan menjadi suram. Namun, untungnya dia bukan orang biasa. Engah. Kata-kata lingkuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan batu giok di tangannya segera meninggalkannya. Lingkuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Angin telapak tangan lingkuan menari. Segar darah segar keluar dari mulut lingkuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klannya saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Lingkuan dengan marah berteriak. 100 prajurit klan Gu Hitam berjaga berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini.
The Little Fairy Doctor dan sisanya di samping Xiao Yan menjadi suram ketika mereka melihat banyak prajurit-prajurit Black Submerged menunjuk tombak panjang di tangan mereka di Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Doukis mereka yang besar dan kuat dengan tenang melonjak. Suasana di gerbang kota telah menjadi pedang yang ditarik ketika kedua belah pihak saling berhadapan. Tidak ada. Sosok manusia itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiao Yan. Para prajurit tentara hitam terendam sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Pria yang mengenakan baju hijau muda itu kaget ketika dia mendengar nama Xiao Yan. Ling Quan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba memancung Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa iri dan ketidakmauan saat dia berkata, "Apakah kamu berencana mengizinkannya masuk sekarang?" Xiao Yan perlahan-lahan merajut alisnya ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang dalam klan Gu yang sadar akan namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima diam sejenak. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia memutar kepalanya dan mati-matian memarahi Ling Quan. "Apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Mungkinkah itu masih karena Sun Er?" Xiao Yan pahit tertawa di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Selain itu, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana ke negara dan orang-orangnya. Dia memiliki firasat bahwa itu perjalanan ke klan Gu tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan sisanya ke kota. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat rumah. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Ya. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, sepertinya sebagian besar pria muda dan tampan dalam Gu Realm ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai rival cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu sparring semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui perdebatan. Hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin gelap melintas mata Ling Quan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, "Xiao Yan, tidak masalah jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang kamu telah datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi buta, dengan kekuatan kecil kamu ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan ganas di antara generasi muda klan Gu aku. Penglihatan yang miss memang bagus." Sun Er tersenyum ketika dia mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret yang dalam selama tahun-tahun ini. Masalah-masalah dunia luar jarang memasuki telinganya. Meskipun ini adalah kasusnya, dia mengerti bahwa itu Xiao Yan saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena dia telah percaya pada kekuatannya dari awal. Bahkan ketika dia turun dan keluar, dia masih percaya padanya. Ketika sinar matahari yang hangat berkilat melalui jendela keesokan harinya, Xiao Yan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan perasaan penuh yang sedang dikirim dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih, Great Single Soul Skill, saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang dia peroleh cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis ditingkatkan oleh alam ketika ia mengedarkan Great Single Soul Skill. Metode aneh ini memang layak menjadi barang dari zaman kuno. Setelah pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Ya. Dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunse sebelum dengan lembut menjawab, status tentara hitam terendam cukup tinggi dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras dikenakan. Tidak hanya harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai tingkat tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa itu Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan.
Oleh karena itu, kualitas tentara hitam terendam cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk pelan ketika mendengar ini. Dari kelihatannya para penjaga berkulit hitam di gerbang kota, dia sadar bahwa itu para prajurit dari tentara hitam terendam ini bukanlah individu biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi prajurit berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. The Black Submerged Army memiliki divisi peringkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Bahwa itu Ling Quan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan berada di peringkat ke-7. Tian Wo Zunze di samping tersenyum sambil mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ke-7, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan bintang 1 Douzun sementara komandan kelima itu memiliki kekuatan bintang 3 Douzun. Lalu, apakah komandan pertama tentara hitam yang terendam memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Sungguh layak menjadi klan Gu. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan latihannya sudah sulit dipahami di mata mereka dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan jenius akhir dari klan Gu. Selalu ada orang yang lebih baik. Kalimat ini memang benar. Meskipun aku tidak mengetahui 4 sikap jenderal yang sangat dihormati terhadap kamu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia tunjukkan pada orang jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, kamu harus lebih memperhatikan. The Little Fairy Doctor mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas melalui mereka. Lupakan tentang seberapa kuat para jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Douzun, ia tidak takut bahkan 7 atau 8 bintang elit Douzun jika mereka benar-benar bertarung. Karena itu, dia berharap keempat panglima besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis darah Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Tangisan keras bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana bising untuk segera tenang. Kedua orang ini cukup terkenal. Apa yang terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga kaget karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Mereka melihat ekspresi suram Xiao Yan dan segera memahami sesuatu. Ekspresi Xiao Yan adalah suram. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dia dengan lembut berkata, itu juga baik. Aku tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika aku membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena dia ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba memutar kepalanya setelah mengucapkan kata-kata ini. Swos! Semua tatapan di gedung itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia terlihat cukup muda. Tidak disangka bahwa itu ia telah mencapai tingkat alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Sangat sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa itu gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunze sejak saat itu. Namun, saat ini Yao Chen telah maju ke Bansheng. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga sangat menakutkan. Tidak heran, Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini berkali-kali lebih kuat dari Han Feng sejak saat itu. Baik. Yang Hao dengan keras tertawa. Dia tiba-tiba maju selangkah. Yang Hao dengan keras tertawa saat Dou Qinya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba terkepal, dan angin tajam terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar tajam bergegas menuju Xiao Yan seperti jaring. Sky Evil Ki Shattering Claw. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan Dragon Snake Forward ini. Angin cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang di mana telapak tangannya lewat retak terpisah, dan suara dengung yang memekakkan telinga menyebar dengan tajam. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang cakar angin Yang Hao tepat ketika itu akan mencapai targetnya. Ekspresi Yang Hao memperoleh kesendirian setiap kali mereka saling bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya telah digantikan oleh yang serius. God Seal Skill, Xiao Yan menyipitkan matanya ketika melihat segilnya. Tubuhnya melintas dan aneh muncul di depan Yang Hao.
Dia menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup keluar, memukul pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin ini mungkin tidak kuat, tapi itu mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergejolak. Wajah Yang Hao menjadi merah-memerah setelah dipaksa kembali oleh telapak Xiao Yan. Kegilaan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan Dragon Snake Footwork ke batasnya. Ganas di wajah Yang Hao menjadi lebih intens ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari dalam matanya. Namun, rasa dingin menutupi hatinya ketika segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiao Yan. Saat dinginnya muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Sebuah pilar magma panas memamerkan cakarnya dan bergegas keluar seperti naga api.